baca di sini kuasa hukum PT Bilar itu keluarga dan rekan. Ya, kenapa? Mungkin penjelasannya begini Pak. Kami menunjukkan itu kepada PT Bilar Italia. Di PT Bilar Italia itu harus ada nama person yang bisa dihubungin, begitu Pak. Oh, siap. Sehingga makanya kami membuat Ahmad Gadis Purnomo, karena sebelumnya yang kami tahu person yang menggugat di perkara 238 adalah Ahmad Gadis Purnomo yang diberikan kuasa oleh Bapak Wardoyo. Begitu Pak, ada surat kuasanya. Cuma berkaitan legal atau tidaknya itu kami serahkan ke pengadilan. Jadi bukan kami yang menentukan. Jadi selanjutnya saya tanggapi dengan pernyataan Bapak jaminan. Jaminan utama dari pernyataan Bapak itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 41. Saya pikir undang-undang ini sudah lebih dari uang diletakkan dititipkan, karena bunyinya seperti ini Pak, ayat 1. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 dan atau putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat 5. Artinya berdasarkan KDPP. Tapi apabila ada putusan terakhir yang ingkrah, kami siap melaksanakan itu. Artinya jaminannya kami dapat melakukan itu apabila mana nanti ada putusan ingkrah dari Mahkamah Agung, kami akan bayarkan sesuai dengan putusan itu. Bila mana nanti nilainya lebih dari yang kami titipkan, kami akan membayarkan sisanya. Terkait dengan uang yang dititipkan, Bapak, mekanisme dari pembayaran yang kami lakukan adalah adanya nilai yang diputuskan. Misalnya contoh KJPP, segitu yang kita bisa ekspresikan, karena uang dari pembayaran ini adalah uang talangan yang digunakan dari PT CKJT selaku badan usaha. Kita meminta dari CKJT yang selaku badan usaha membayarkan sesuai dengan nilai terakhir yang seperti nilai dari KJPP, atau nanti kalau ada putusan kita akan mintakan seperti itu. Jadi dari PT CKJT juga memintakan bukti atas pengeluaran uang talangan tersebut. Jangan sampai PT CKJT tidak akan mengeluarkan tanpa dasar. Jadi begitu Pak, sebenarnya tanpa harus kami titipkan, sebenarnya sudah ada jaminan dari kemarin, ada surat dari Menteri ATR yang mungkin sudah disampaikan juga salinannya kepada pengadilan bahwasanya Pak Menteri ATR akan mentaati putusan yang ingkrah dari Mahkamah Agung bila mana putusannya nilainya lain dari yang dari KJPP. Nah, kemudian selain dari surat pernyataan Menteri ATR, saya selaku PPK Pengadilan Tanah Jalan Tol Cisumdawu 1 dan Saudara Pasir Koja juga membuat surat pernyataan Bapak. Karena yang membuat SPP pembayaran itu saya. Jadi saya membuat surat pernyataan bila mana nanti nilai yang ditetapkan Mahkamah Agung nilainya berbeda, saya akan membayarkan sisanya kelebihannya jika itu ditetapkan lain. Artinya kita sendiri pun di sini memang tidak bisa menentukan apa putusan nanti oleh Mahkamah Agung memang. Makanya kita nggak bisa langsung prediksi apa gitu. Kembali lagi mungkin saya tambahkan Pak, mungkin kenapa kita tidak bisa membayar. Prinsipnya kami di PPK Pengadilan Tanah ini Pak, kami itu membayar apa yang diputuskan kepada kami. Nah, pada perkara nomor 238 yang lalu, gugatan itu ditujukan tunggal kepada BPN, sehingga kami tidak bisa masuk Pak. Alasan kami itu aja, bukan kami keberatan, tapi karena kami tidak masuk, karena di dalam situ tidak ada pihak PUPR-nya Pak. Jadi dan pun jawaban dari BPN, karena mereka bukan ditanya menggunakan tanah, karena sesuai dengan di peraturan Presiden nomor 3 2016 sampaikan bahwasanya di Perma ya Pak, di Perma dan di situ disampaikan pihak yang digugat sekurang-kurangnya adalah instansi yang memerlukan tanah dan instansi yang melaksanakan pengadaan tanah. Nah, artinya BPN dan PUPR. Jadi alasan kami hal tersebut Pak, bukan kami menghalangi untuk membayar. Jadi
pada saat itu dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh kasih pengadaan tanah bahwasanya ini tidak dapat dieksekusi kondisi seperti ini. Akhirnya dibuat berita acara, usaha tersebut tidak dapat dieksekusi, dan itu ada berita acaranya, Pak. Dan kami pun dapat berita acara tersebut. Prinsipnya kami sudah ketemu juga dengan Pak Ahmad Ganis, kami sampaikan kenapa kami tidak dapat melakukan pembayaran karena kami tidak dihukum untuk membayar tersebut. Bila mana kami melaksanakan itu, dasarnya tidak ada. Itu yang kami khawatirkan. Sehingga dengan adanya kami dilibatkan di perkara yang baru ini, terima kasih kami dibukakan jalan sehingga kami apapun putusannya kami bisa terlibat dan tidak salah langkah, tidak melanggar hukum, Pak. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Prinsipnya kami dari TPK Pengadaan Tanah tidak mau menjolimi siapapun, tidak mau menjolimi masyarakat atau perusahaan. Kami ingin membebaskan lahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Artinya kita memberikan penggantian yang layak dan wajar sehingga masyarakat yang menerima ganti rugi ini pun bisa dapat senang memberikan lahannya untuk kepentingan umum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Mungkin saya tambahin. Boleh, silakan. Terima kasih, Pak, atas tanggapan dari pernyataan kami bahwa yang pertama adalah kuasa dari Ganis Purnomo. Memang betul, Pak. Jadi Saudara Ahmad Ganis Purnomo itu memberikan kuasa kepada kami. Namun di dalam berkas perkara 238 nomor 238 maupun berkas perkara 167 itu sudah dinyatakan bahwa Saudara Ahmad Ganis Purnomo itu adalah selaku penerima kuasa dari pemilik titik berat. Jadi bukan serta-merta bahwa Ahmad Ganis ini adalah selaku pemilik objek, hanya selaku kuasa dari pemilik untuk mengajukan keberatan mengenai nilai ganti kerugian yang diberikan oleh jasa penilaian publik KJPP. Nah, itu, Pak, yang pertama kita tanggapi. Jadi kami teliti pun juga bahwa di dalam tidak hanya Bapak mengacu dari putusan atau dari perkara nomor 238. Kami menilai dan kami menganalisa bahwa sejak awal data inventarisasi maupun daftar nominasi dari pemilik objek itu sudah salah, Pak. Dari pihak BPN itu memberikan nama pemilik pihak yang berhak atas objek itu sudah salah. Bahwa di daftar nominatif itu menyatakan Ahmad Ganis Purnomo pihak yang berhak, padahal salah. Nah, itu, Pak, yang kami tekankan. Yang kedua, putusan nomor 238 memang Bapak tidak jadi pihak, tapi di dalam putusan tersebut itu sudah menyatakan bahwa saudara PUPR atau instansi yang memerlukan tanah itu sudah dijadikan saksi di dalam persidangan. Itu jurisprudensi jelas. Ketika sudah ada dijadikan saksi, penggugat untuk mengajukan pihak yang seharusnya gugat itu gugur. Akhirnya di situ sudah terpenuhilah. Seharusnya kami pun juga tidak sependapat. Seharusnya dalam berita acara Amani kita mengajukan eksekusi itu, putusan 238 itu, pihak BPN sebenarnya Bapak pun membayar atau mengajukan permohonan konsinyasi penitipan ganti rugi itu dari dasar validasi dari Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu BPN. Mengapa? Seharusnya kan bisa pihak BPN itu membuat validasi dan dasar putusan 238 itu untuk mengajukan ke Bapak untuk membayar, dan itu sudah jelas putusan 238 kita sudah inkrah. Nah, untuk surat pernyataan seperti Bapak menyatakan bahwa undang-undang itu sudah menjadi undang-undang secara teknis, hanya secara formal
bahwa eksekusi ini tetap dijalankan meskipun dari objek itu bukan pemiliknya dari termohon eksekusi, tapi tetap juga dijalankan. Nah, di situ kan hukum ini tidak bisa mempunyai kepastian hukum, Pak. Jadi kalaupun Bapak memberikan surat pernyataan ke pihak pengadilan, mungkin yang pertama kami minta suratnya itu Pak bisa dari mungkin ini Pak, kebetulan surat itu kan saya terbitkan satu Ya. resmi ke pengadilan, mungkin dari pengadilan Pak ininya atas dasar Pak, apa namanya, mungkin salinan aja bisa dilegalisir gitu. Bisa? Bisa kan cuma satu Pak. ya bisa Pak ya. Ya, Minta kontakan antara kita ini, ya. Pak. Ya. Kalau untuk pernyataan dari pemohon, Ya. itu pernyataannya di depositanya. Makanya kita tuangkan di dalam penetapan penawaran sama penetapan konsinyasinya. Apabila gitu. Ya, Nah, itu kita masukkan ke dalam sana. ya. Apabila nanti suatu saat putusan itu yang berkekuatan hukum tetap, Ya. maupun putusan PM, Ya. Mahkamah Agung, Ya. Ya. dengan dasar putusan itu juga Bapak juga bisa menggugat PUPR dengan itu sendirinya, karena itu juga putusan Bapak penetapan, ya kan? Dan satu lagi tadi tentang masalah PT sertifikat yang Bapak tunjukkan, bukan kewenangan kami sebagai juru kita untuk membahas itu di sini Pak. Ya, kami hanya ingin menjelaskan. Ya. Jadi ini kan istilahnya kronolognya arahnya ke sana. Kita itu di sini gimana solusinya ini untuk pelaksanaan eksekusi, apakah itu mau diserahkan secara sukarela atau tidak gitu aja ya. Ya. Untuk teknis antara termohon sama pemohon silahkan, tapi kami jangan bawa-bawa dalam ranah itu. Gitu. Ya. Itu aja Pak. Silakan. Ya. Silakan. Oke, Pak Erik, mungkin ada Pak ya, ada kepastian, Ya. ada surat yang Bapak minta, Ya. nanti antara kita aja, Bapak bisa ke kantor atau kami menyerahkan nanti ke kantor pemasaran di sini. Di sini Pak. Dengan boleh. Nah, jadi artinya Bapak juga berhak untuk, karena itu tembusannya ada juga dari. Tapi kan kami belum menerima. Oke, baik, akan disampaikan, tapi prinsipnya aslinya satu Pak, mungkin bisa salinan. Ya, boleh. Baik Pak, jadi mungkin bisa kepastian ini karena kegiatan ini ada penyuluhan lokasi dari objek eksekusi Pak. Jadi kembali lagi kepada yang disampaikan Bapak Jurus kita, bagaimana dengan proses teknis untuk eksekusi. Terkait dengan permohonan MCK, saya di sini kan selaku penyedia lahan. Yang menggunakan lahan itu adalah dari PPK Fisik. Nanti bisa PPK Fisik yang menentukan apakah MCK itu sangat urgent ingin dikuasai lahannya, karena terkait di sini lokasi ini adalah akan digunakan sebagai pengalihan arus Pak. Jadi di situ nanti lokasinya untuk dibuat exit tol. Nah, jadi sebelum yang di existing jalan tol akan di bore, jadi harus dialihkan ke sini keluarnya kecil dari ini Pak. Jadi makanya kenapa urgent sekali ya. Ini makanya lahan ini harus segera dieksekusi karena urgenitas itu Pak, bukan karena semena-mena atau bagaimana, tapi sifatnya pengadilan maupun PUPR sangat menghargai hak hukum setiap orang dalam hal ini. Jadi makanya kami keluarkan terbitkan surat pernyataan akan mengikuti putusan yang ikrah bila mana ada putusan lain. Kemudian terkait dengan ini Pak, proses eksekusi bila mana kita sepakati adanya perdamaian dalam hal ini, karena saya melihat ini kios-kios sangat kecil dan sangat rapat, bila mana akan dilakukan eksekusi dengan BO pada hari yang sama, akan ada kemungkinan kios-kios lainnya tidak terkena akan rusak, sehingga diperlukan eksekusi yang detail seperti cutting gitu Pak, atap bajanya itu. Kami mengkhawatirkan atap baja yang kios yang tidak terkena juga ikut rusak. Jadi kalau bila mana diizinkan sehari sebelum hari eksekusi bisa dilaksanakan cutting pada atap itu yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Gitu, Pak. Sehingga kami pun harapannya antara PUPR, BPN dengan PT Bidadi bisa berjalan dengan damai tanpa ada mungkin ada gangguan keamanan gitu. Yang pada intinya sebenarnya PT Bidadi ingin
tetap diberikan jaminan bahwasanya bila putusan itu dimenangkan 60 miliar gitu ya. Betul. Kami tetap dikasih kesempatan untuk menerima itu ya Pak ya. Kalau memang itu sudah putusan, kami pun sudah prinsipnya internal Pak sudah menyetujui itu. Tapi kami bagaimanapun mengedepankan proyek ini harus segera tuntas 2021 akhir Pak. Nah, kami hitung-hitung bila mana September akhir ini tidak dikuasai lahannya, kegiatan konstruksi tidak dimulai, bisa nyebrang lewat 2021. Itu yang kami mohonkan kepada PT Bilari untuk dapat dimengerti dan dimaklumi Pak. Itu mungkin Pak yang kami bisa sampaikan dan kami mohonkan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Baik Pak, sedikit terakhir. Ya, baik Pak. Ya. Mungkin atas membukanya jalan Pak Martin sebagai pemohon, bila mana kita diadakan suatu mediasi, kalau memang Bapak sanggup untuk memberikan kami itu sanggup memberikan, maksudnya bisa memberikan jalan atau solusi kaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Martin sebagai pemohon kaitannya dengan kios-kios itu Pak. Juga mungkin bisa Pak Martin sebelum melakukan diskusi paksa itu Pak, sekiranya kapan bisa waktu kita dilakukan mediasi lagi terkait detailnya bagaimana teknisnya itu. Boleh Pak, kapan saja kami siap selama mungkin hari ini Senin, kita harus segera secepatnya Senin Besok Pak ya? Oke, sini kembali nggak apa-apa sih Pak. Siap. Oke Pak, waktunya bisa ditentukan sekarang sekalian Pak. Jam 9 pagi. Jam 10 pagi siap. Oke Pak, Oke siap Pak. itu Pak ya. Jadi mungkin itu. Mungkin antara PUPR dan PT Bilari. Siap. Betul. Baik Pak. Nah itu saja karena ini para pihak gitu Pak. Ya. Ya intinya itu Pak. Oke baik. Cukup Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke Kak.